Suatu pertanyaan yang muskil bisa kami jawab. Apa pertanyaan itu? Apa pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah apa bahasa Arabnya untuk sesuatu yang sosok ya, tinggi, jangkung, dan cerdas. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, selamat datang kembali di kolom Fahri Ali. Masih kita bersama dengan lelucon-lelucon jenaka dan cerdas dari Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, bagaimana mulainya? Ini adalah suatu teknik di dalam memberikan narasi. Ya, tapi saya bisa mulai bahwa pada masa sekarang ini, pada masa reformasi, itu nama menteri dan nama pejabat itu agak susah dihafal. Karena ya, sebagian dari para pejabat atau menteri masa reformasi itu kena reshuffle. Dan karena kena reshuffle, belum masuk ke dalam buku kewarganegaraan pelajaran anak-anak SD, itu sudah diganti. Sebagai akibatnya kemudian jarang sekali gitu. Jarang sekali ada yang menghafal atau yang bisa hafal nama-nama pejabat atau menteri. Dan tentu ini adalah berkaitan dengan apa kaitannya? Yaitu berkaitan dengan sistem politik yang berlangsung. Tapi saya tidak ingin membicarakan tentang sistem politik di sini. Yang mau saya bicarakan adalah bahwa pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, nama-nama menteri itu bisa diingat oleh publik dan juga oleh anak-anak. Karena apa? Karena tidak ada reshuffle. Sangat jarang ada terjadi reshuffle. Nah, di dalam konteks inilah kemudian Kiai Abdurrahman Wahid tampil. Tampil tentu saja Kiai Abdurrahman Wahid itu sebagai ya tokoh yang melahirkan pemikiran-pemikiran kritis, pemikiran-pemikiran yang bersifat alternatif gitu. Tetapi jalan yang ditempuh oleh Kiai Abdurrahman Wahid, sebagaimana kita kenal, itu tidak selalu jalan yang serius gitu. Apa buktinya? Di dalam konteks menteri-menteri atau kemampuan publik melihat dan mengenang dan menghafal nama-nama menteri. Salah satunya itu adalah Ali Said. Ali Said kita ketahui itu adalah seorang pejabat karir di dalam dunia hukum. Dan kalau kemudian kita urut ya daftar dari jabatan-jabatan yang dimilikinya, maka kita peroleh ya bahwa tokoh Ali Said ini yang lahir pada 1927 lalu meninggal pada 1996 itu telah menjabat Ketua Mahkamah Agung pada 1984 sampai dengan 1992. Lalu kemudian menjadi Menteri Kehakiman pada 1981 sampai 1984. Dan ini yang paling terkenal adalah pada 1973, 1981 jabatan beliau, yang saya maksud beliau ini adalah
Ali Said adalah jaksa agung. Sebagaimana yang kita ketahui, jabatan jaksa agung itu ya terus teranglah ditakuti gitu. Tentu kemudian dikagumi dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian memberikan inspirasi buat Kiai Abdurrahman Wahid. Dengan situasi psikologis di mana seluruh publik itu bisa menghafal nama-nama pejabat, termasuk nama dari Ali Said itu tadi, maka kemudian Kiai Abdurrahman Wahid dengan kejenakaan yang cerdas itu mengajukan satu pertanyaan. Kami pada waktu itu masih di LP3IS. Suatu pertanyaan yang muskil bisa kami jawab. Apa pertanyaan itu? Apa pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah apa bahasa Arabnya untuk sesuatu yang sosok ya, tinggi, jangkung, dan cerdas. Saya ulangi pertanyaan Kiai Abdurrahman Wahid itu. Apa bahasa Arabnya untuk sosok yang kurus, jangkung, tapi cerdas? Tidak seorang pun mampu menjawabnya. Termasuk Taftazani, termasuk Mulyadi Kartanegara, apalagi Komarudin Hidayat ya, pada waktu itu gitu. Mereka boleh mengatakan bahwa mereka ahli di dalam bahasa Arab. Azumardi Azra itu sarjana mudanya adalah bahasa Arab, tapi juga tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Di dalam kebingungan itu, maka kami semuanya bertanya. Kami tidak tahu, Cak Dur, apa itu bahasa Arab tentang sesuatu yang jangkung, tinggi dan kurus, tapi cerdas. Dengan senyumnya yang khas, kita kan sering melihat Kiai Abdurrahman Wahid, ya, gambar-gambar Kiai Abdurrahman Wahid senyum dan tertawa, tampak sekali renyah. Maka dengan senyum dan tertawa yang khas, Kiai Abdurrahman Wahid menjawab, bahasa Arab untuk sesuatu yang jangkung, kurus dan tinggi, tapi cerdas adalah Ali Said. Apa yang kemudian terjadi? Berapa hari kemudian, ketika saya putuskan untuk tidak pergi ke Makassar mengikuti Muktamar NU, saya bermimpi bertemu dengan Kiai Abdurrahman Wahid.